Ridwan Kamil dikenal sebagai sosok arsitek, pemimpin, dan suami teladan. Di sisinya, ada Atalia Praratya yang dikenal sebagai sosok istri yang penuh dedikasi. Namun, di balik senyum yang mereka tampilkan, tersimpan luka yang menganga. Ya, selama berbulan-bulan, keharmonisan rumah tangga mereka diguncang hebat oleh fitnah dan tudingan liar dari seorang selebgram, Lisa Mariana. Yang mana, itu semua bukan sekadar gosip belaka. Seperti diketahui, mereka dipaksa menghadapi tuduhan perselingkuhan dan isu anak biologis di depan jutaan pasang mata. Ironisnya, tekanan psikologis hingga kerugian emosional serta citra itu terus berlanjut, meskipun tes DNA telah secara mutlak membuktikan bahwa seluruh tuduhan itu bohong dan tidak berdasar. Dan, untuk mengetahui sederet kerugian yang diderita keluarga Ridwan Kamil dan Atalia Praratya, maka inilah 5 kerugian emosional citra Ridwan Kamil imbas ulah Lisa Mariana, versi Cumi Top 5. Kondisi rumah tangga mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, dan istrinya, Atalia Praratya alias Bu Cinta, dikabarkan benar-benar mengalami kerusakan. Ya, dampak ini adalah buntut langsung dari perseteruan dengan selebgram Lisa Mariana. Ridwan Kamil melalui kuasa hukumnya, Muslim Jaya Butar-Butar menyebut, badai kasus ini telah menimbulkan guncangan hebat dan kerusakan serius dalam keharmonisan rumah tangga Ridwan Kamil dan Atalia. Tentu kan ini kan dampak. Saya kira intinya bahwa dengan kasus ini kan yang pasti memang dampak terhadap keluarga itu ada. Itu yang paling penting. Rumah tangga beliau juga mengalami gangguan, mengalami kerusakan rumah tangga, itu jelas. Jadi sekali lagi publik, ya ini ujungnya, ini belum ujung ya, ini baru awal. Tentunya sekali lagi publik sudah mengetahui bahwa lanjut perkara ini sampai dengan tuntas, ya agar berkepastian hukum. Di sisi lain, Lisa Mariana tampak meminta maaf dari lubuk hati yang paling dalam kepada Atalia karena telah merusak rumah tangganya. Namun, Lisa Mariana tampak enggan meminta maaf kepada Ridwan Kamil yang dinilai tak sebaik yang terlihat. Ya, untuk Bu Cinta, Bu Atalia Praratya, saya meminta maaf dari lubuk hati saya yang paling dalam. Ya, sedih ya. Ya pokoknya sedih lah. Pokoknya saya meminta maaf. Kalau ngerasa masalah sih udah dari lama ya Mbak. Karena kan saya kan juga sebelumnya seorang istri. Mungkin perceraian ini adalah karma juga dari ya aku merusak rumah tangga gitu kan. Tapi masalahnya ceweknya Pak RK juga banyak, bukan saya doang begitu loh. Udah nggak usah di-spill, nanti juga pada bermunculan. Tuduhan serius mengenai anak biologis dan permintaan pertanggungjawaban publik merupakan bentuk pencemaran nama baik yang menimbulkan tekanan emosional dan psikologis yang besar. Tekanan ini secara langsung menguji keutuhan dan kepercayaan dalam hubungan pernikahan Ridwan Kamil dan Atalia Praratya. Publik mungkin hanya melihat senyum mereka, namun sesungguhnya ada hati yang hancur di baliknya. Namun, di tengah badai tersebut, Ridwan Kamil sudah bisa bernapas lega. Hasil tes DNA yang keluar berhasil menepis fitnah besar yang ditudingkan oleh Lisa Mariana. Kelegaan ini menjadi modal utama RK untuk membersihkan nama baiknya secara hukum karena kebenaran telah terungkap. Secara umum juga saya sudah lega ya, fitnah besar ini bisa ditepis oleh sebuah cara ilmiah, yaitu tes DNA. Di sisi lain,
Lisa Mariana juga ternyata mengaku mengalami tekanan emosional dan psikologis karena mendapatkan serangan buntut memperjuangkan hak identitas anaknya yang berinisial CA terhadap Ridwan Kamil. Gue dicurangin, gue nggak apa-apa, gue nggak minta apa-apa. Terus kalau misalkan gue pakai baju orange juga nggak apa-apa, gue terhormat karena gue lagi memperjuangkan hak anak gue saat itu. Tapi sekarang gue udah nggak minta apa-apa lagi, masih diserang juga. Lewat mana-mana, kanan kiri depan belakang, capek tahu, mental gue gila. Salah emang orang miskin lawan orang kaya. Perseteruan antara Ridwan Kamil dan Lisa Mariana telah menjadi konsumsi publik secara luas. Meskipun tes DNA telah secara mutlak membuktikan bahwa anak Lisa Mariana bukan anak biologis Ridwan Kamil, tuduhan keji yang dilemparkan Lisa Mariana nyatanya telah menimbulkan dampak yang parah. Ya, tuduhan itu telah merusak citra publik dan kehormatan RK sebagai suami, ayah, dan tokoh publik. Kerusakan citra ini juga berimbas langsung pada keluarga yang kini harus menghadapi berbagai pertanyaan dan stigma sosial dari masyarakat. Menurut kuasa hukum Ridwan Kamil, Muslim Jaya Butar-Butar, dampak ini sangat merugikan kliennya, baik secara material maupun imaterial. Muslim Jaya Butar-Butar menegaskan, di tengah semua kerugian yang ditimbulkan, seharusnya Lisa Mariana berjiwa besar untuk segera meminta maaf secara terbuka kepada Ridwan Kamil dan keluarga. Permintaan maaf ini dinilai sebagai langkah minimal untuk mengakui kesalahan dan meredakan kerusakan yang telah terjadi. Ini sangat merugikan Pak Ridwan Kamil, nama baik beliau hancur gara-gara adanya pencemaran nama baik. Ya, dia minta maaf harusnya kepada Pak Ridwan Kamil. Kan begitu. Kenapa? Karena dia memfitnah Pak Ridwan Kamil. Harusnya dia minta maaf kepada Pak Ridwan Kamil. Ya kalau dia minta maaf kepada Ibu Cinta, ya bagus juga. Tapi pada intinya bahwa gugatan rekonvensi kami di pengadilan negeri, dia harus minta maaf di media sosial sama di media cetak. Itu bagian dari tuntutan yang kami sampaikan gitu loh. Karena yang dirugikan secara pribadi itu adalah Pak Ridwan Kamil. Karena Pak tercemar nama baiknya gara-gara fitnah yang dilakukan oleh oleh Lisa Mariana. Kan selama ini tuduhannya kan faktanya kan tidak benar gitu loh. Dia ngomong di media bolak-balik dan segala macam, tapi faktanya kan tidak ada gitu loh. Tes DNA sudah. Lah, itu profesional lah. Diberapa pertanggungjawaban secara hukum, secara medis. Gue yang dirusak badan gue juga yang dirugikan. Kenapa jadi gue yang minta maaf? Dia lah minta maaf juga. Saling minta maaf deh. Kan lebih asik kan kalau kayak gitu. Secara tidak langsung dia datang untuk tes DNA, berarti itu dia sudah mengakui kalau ada hubungan dengan gue gitu kan. Sudahlah. Masa muda saya sudah kau rebut. Proses hukum yang berlarut-larut dalam kasus ini telah menuntut waktu, energi, dan perhatian besar dari Ridwan Kamil. Mulai dari laporan polisi, mediasi yang buntu, hingga keharusan menjalani tes DNA, semua ini menyedot fokusnya. Waktu dan energi yang seharusnya dialokasikan untuk keluarga untuk Atalia dan anak-anak, terpaksa digunakan untuk menyelesaikan kasus hukum. Ini berujung pada berkurangnya waktu berkualitas dengan keluarga. Ya, kerugian ini adalah pengorbanan nyata yang harus dibayar oleh RK dan Atalia. Bukan hanya kerugian material, tetapi hilangnya momen berharga yang tidak akan pernah bisa kembali. Ya Pak RK-nya ketawa aja lah. Senyum-senyum aja. Senyum-senyum. Kalau dari keinginan Pak RK sendiri yang kami nangkap, sebaiknya Lisa mencabut gugatan dan minta maaf kepada Pak RK. Itu, sesederhana itu.
Karena apa? Gugatannya itu cuman ilusi, halusinasi. Gugatan yang tidak ada dasar hukumnya. Sehingga daripada dia nanti berlanjut dan kita akan gugat balik yang jauh lebih besar, lebih baik dia cabut gugatan dan minta maaf. Selesai masalah. Ya itu, syaratnya itu, silakan. Cabut Selesai. gugatan, tadi udah disampaikan. Iya. Dia mengumumkan permohonan maaf di publik. Dampak negatif yang dirasakan pada rumah tangga menjadi salah satu alasan utama mengapa Ridwan Kamil menolak mediasi. Ridwan Kamil memilih untuk melanjutkan proses hukum terhadap Lisa Mariana hingga tuntas. Brajierka, ini adalah keputusan krusial yang tidak bisa ditawar. Tujuannya jelas, yakni mencari keadilan, memberikan efek jera yang setimpal, dan yang paling penting, mendapatkan kepastian hukum. Langkah tegas ini diambil agar isu yang telah merusak keharmonisan rumah tangganya tersebut tidak lagi berlarut-larut dan mengganggu kehidupan pribadi mereka. Proses hukum adalah kunci untuk mengakhiri drama fitnah ini secara definitif. Tes DNA hasilnya itu sudah jelas bahwa ZA bukanlah anak biologis dari Ridwan Kamil, tetapi anak biologis Lisa Mariana. Itu sudah tegas. Jadi itu bukti yang sempurna. Pak Ridwan Kamil lebih menghormati proses hukum yang saat ini berlangsung di Barreskrim terkait dengan laporan Pak Ridwan Kamil. Dan Pak Ridwan Kamil, sekali lagi kami nyatakan, beliau menyampaikan menolak secara tegas mediasi dan lebih memilih untuk melanjutkan proses ini sampai tuntas. Agar apa? Agar berkepastian hukum. Itu yang paling penting yang disampaikan Pak Ridwan Kamil, juga menjadi efek jera kepada pihak-pihak yang melakukan pencemaran nama baik terhadap Pak Ridwan Kamil. Kita tahu bahwa apa yang disampaikan Lisa Mariana selama ini itu tidak terbukti kebenarannya. Jadi sekali lagi kami ingin menyampaikan kepada publik, Pak Ridwan Kamil memilih ini semata-mata demi penegakan hukum agar berkepastian hukum, dan memang harus ada efek jera. One, two, three, four, five.